Iya tangan ya. Nyiseti apa ta? Kita tadi. Jo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Konam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Di pagi yang cerah, di ladang yang luas, tangan terampil menggenggam erat harapan. Dengan hati yang tulus melangkah penuh semangat, pejuang peternakan tak kenal lelah. Kami pejuang peternakan, semangat bangkit dari kegagalan, mengubah tantangan menjadi peluang, memberi kehidupan banyak orang, berikan yang terbaik, bagai pahlawan di balik beratnya tekanan. Mereka bekerja keras, merawat dengan setia, menjaga kesejahteraan dari pagi hingga senja, dari panen siang dinginnya malam, hingga ternak terjaga, membawa berkah untuk keluarga dan bangsa. Kami pejuang peternakan, semangat bangkit dari kegagalan, mengubah tantangan menjadi peluang, memberi kehidupan banyak orang, berikan yang terbaik, bagai pahlawan di balik beratnya tekanan. Saya ada kerjaan di daerah Mojokerto dengan ukuran kandang 10 kali 40 meter dengan luasan 400 ya. Kurang lebih kalau diisi ayam ukurannya di 12.000 ekor. Nah, kandangnya ada di sebelah kiri saya. Tapi sebelumnya teman-teman tuh Mas, kandang ini kalau yang belum follow atau subscribe channelnya Konam, silahkan subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya apa? Supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Konam Sensei yang update hampir setiap hari. Ini jalan menuju kandang ya, salah satu jalan aja yang tidak ada jalan lain, tapi jalan sudah enak di pertengahan sawah-sawah begini. Indah sekali teman-teman. Jadi jalannya sudah oke, jadi sudah jos sekali. Nah, di belakang kandang ini ada gunung besar, itu nggak tahu apa namanya. Tapi kalau malam pagi hari cuantik, cakep. Tuh. Kandangnya ini dengan ukuran 10 kali 50. Calon kemitraannya dari PT MAS. Nah, MAS itu salah satu PT yang sudah isi kandangnya dari kerjaan kita yang ada di Grati Pasuruan, kandangnya Pak Karno ya, ada 2 kandang itu jejer. Semua yang isi adalah dari PT MAS. Alhamdulillah kita diberi support ini teman-teman dari PPL beberapa kali ketemu, dan mudah-mudahan nanti bisa kerjasama lebih lanjut. Nah, tiang listrik sudah terpasang ini dengan trafo sendiri di kandangnya klien saya ini yang tidak mau disebut namanya, tapi boleh direkam. Nah, ternak ayam mikro ini punya semboyan yaitu 5758 dengan artinya maju mapan, semoga lancar berkah, amin. Dan sudah ada surat izin di sini ya dari pemerintah Republik Indonesia, perizinan usaha berbasis resiko
yang disahkan oleh Bupati Mojokerto. Oke, masuk aja teman-teman. Ini gudang sebelah kiri adalah gudang untuk sekam, karena kandangnya ini tidak kandang koloni. Yang sudah disiapkan nanti akan segera check-in. Nah ini mafia kandang ayamnya ini. Beliau-beliau ini loh mafianya. ya, yang mengerjakan kandang hampir seluruh Nusantara. Kerjaan di Kalteng banyak, di Kalbar banyak, di Jawa Tengah banyak. Nah, ini lagi pemasangan panel pembagi ceritanya, karena dari PLN ternyata tidak disediakan. Akhirnya kita bantu owner kita ini untuk memasangkan supaya segera terdistribusi listriknya dan segera bisa dipakai. Ya, karena belum ada cahaya masuk jadi gelap teman-teman. Ini adalah genset 37 kVA. Di sini sudah diredikan untuk sekitar 8 blower. Ini sangat kuat untuk mengangkat blower 8 ya. Itu dari luar. Sebelum masuk, ini adalah penampakan kandang dengan pakai terpal warna putih. Terpal ini pakai produk handjet ya, sebab untuk Diamond sendiri sekarang masih kosong ya, dan Diamond sepertinya sudah cabut untuk yang Diamond asli, Diamond premiumnya. Nah, di Indonesia tinggal Diamond Queen saja teman-teman, dan Diamond Queen ini agak kurang cocok kalau saya ya. Oke, yang penting apapun mereknya, kalau samping itu saya sarankan A12, dan kalau plafon adalah A8 minimal ya. Semakin tebal semakin bagus untuk dinding. Karena di sini itu tempat panen, tempat beraktivitas, ya, gudangnya ada di sebelah sini. Maka dari itu pasang seldeknya bukan di sini, nah, di samping. Sebenarnya dipasang di ujung, sebab ini kan 10 meter. Nah, terus seldeknya ini cukup untuk 10 meter. Karena aktivitasnya di sini, pintunya di sini, jadilah kita rubah menjadi seldek samping. Dan ada pertanyaan, misalkan seldek samping atau seldek ujung itu bagaimana? Ya itu sesuai kebutuhannya teman-teman, peruntukannya. Kalau toh ya ini saya gambarkan lebar 10 meter. Nah, kalau butuhnya seldek itu cuma 10 meter, ya udah pasang di ujung. Nah, karena menyesuaikan kebutuhan. Nah, contohnya kayak kandang panjang itu 12 kali 100, kebutuhan seldeknya sekitar 16 meter, pastinya kan dipasang di samping. Atau lebih 20 meter nggak bisa dipasang di ujung. Kecuali Yusef, sistem Yusef ya. Kandang lebar 12 itu pasang full dulu di ujung, kemudian sisanya di samping. Yusef itu menurut saya anginnya kok tambah lebih jos ya, mantap gitu ya. Iya, tergantung teman-teman semuanya. 3 blower per lantai. Ini kita kasih 3 blower per lantai, jadi 3 untuk kapasitas kurang lebih 10 sampai 11.000 ekor ya. Tergantung PT-nya. Mau diisi 12 kan juga sebenarnya juga bisa, sebab satu blower untuk 2000 ekor dikali 3 blower jadi bisa untuk 6 ekor ya, untuk 6.000 ekor untuk per lantainya, kali kedua berarti bisa 12.000 ekor lah. Kalau diisi di bawahnya bagaimana ya, sangat mumpuni gitu. Pastinya untuk tirai kita menggunakan tirai amplop dengan handgun 2500 lps ya. Ini dengan perpaduan puli-puli dan sling. Ini di samping ini ditambahkan, ini tak kasih tahu, besi betoneser kanan kiri ada 1 2 3 4 persisinya. Itu supaya untuk menambah kekuatan ya, misal kena angin atau sedikit gempa ini bisa membantu. Di ujung kanan kirinya dikasihkan ini teman. Tujuan dari tirai samping ini juga
untuk ya menyerap sedikit cahaya masuk di dalam kandang supaya terang, ya, lebih terang ceritanya teman-teman. Dan kalau waktu siang karena bisa memasukkan cahaya daripada terpal-terpal yang warna lain, jadi kalau siang itu bisa nggak pakai lampu, jadi bisa hemat listrik. Nah ini ada 1, 2, 3 untuk blowernya. Ini ada sisa-sisa dari kayu, sementara masih ditaruh di sini bambu-bambu ya, habis kita kerjaan kemarin ya, nanti kalau owner pindah tinggal pindah aja. Ini dikasih keliling ya pagar dengan bambu seperti ini, tapi ini owner sendiri yang menyediakan, kita hanya bangunnya kandang ukuran 10 kali 50 meter. Ini dikerjakan kurang lebih tidak ada 2 bulan ya, 1,5 bulan kerjaan kita dengan sistem deck. Karena tanahnya di sini tuh lebih rendah daripada jalan, kita gunakan sistem deck seperti ini supaya tidak kena banjir, tidak lembab pastinya ya. Ini keuntungan menggunakan sistem deck. Dari tanah itu variatif, bisa 1 meter ya, tapi ini kita pakai sekitar 70-80 ya, 70 ini 75 ya. Itu permintaan dari owner kita. Nah ini sudah termasuk lumayan tinggi dan pas ya, begini dari bawah. Nah ini juga ada besi-besi untuk penahan ini teman-teman, kanan kiri semua pakai. Nah pemasangan blower ini juga dipasang di sebelah agak masuk ke dalam dan ada sedikit teras. Ini supaya apa sih ya, supaya blowernya ini tidak kehujanan, tidak terlalu kepanasan, saat maintenance pun mudah, jadi tidak repot-repot harus menyiapkan tangga dan lain sebagainya. Jadi tinggal bisa nginjak di sini, maintenance, misalkan ada kerusakan, pinnya rusak dan sebagainya, atau ganti terpal itu mudah. Di sini ada ini ya, pemberat atau bandul ya, ini dibuat dari cor, bisa apapun bisa, pokoknya berat lah, mungkin sekitar 5 kilo dah oke. Nah, ini dikasih terpal aja supaya tampilannya manis. Nanti pembuatan kandang ini beliau awalnya tuh datang ke tempat kita itu nggak salah waktu habis lebaran teman-teman, habis lebaran datang ke kantor dan tidak janjian. Karena tidak janjian pastinya saya kaget. Ternyata tamu dari Mojokerto. Nah, setelah selesai kita ngobrol-ngobrol dari markas ya, ingin menyatakan ingin bangun kandang, saya kira pun juga beliau itu agak-agak bercanda. Ternyata serius. Nah gitu saya SPK kesini bawa tim, 2 minggu kemudian terus bangun kandang. Tapi ya waktu itu masih antri, kita harus antri setelah bangun di daerah Grati Pasuruan. Kemitraannya juga kemitraan dari MAS. Untuk kebutuhan seldek di sini karena panas, kandang ini itu kita pakaikan 6 meter kanan 6 meter kiri. Mojokerto agak panas ya teman-teman, 6 meter kanan 6 meter kiri sudah pas ini, atau 2 plong tiang kesini sampai ke sana itu kan 3 meter, dia ada 2 plong. Nah, dari sini saya kasih 6 lembar, sana juga 6 lembar, blowernya 3 supaya agak lebih dingin karena Mojokerto Pantura ya, ya yang dekat-dekat pantai ini agak panas, agak ungkap gitu ya. Nah untuk penghitungannya, misalkan kebutuhannya 5 meter, itu ditambahkan 1 meter supaya pendinginannya lebih maksimal. Nah ini tanpa lampu karena pakai terpal putih, jadi cahayanya itu bisa kebantu dari luar. Coba pakai terpal putih, ini adalah kelebihan pakai
terpal putih, semua plus minus ya, cocok untuk daerah-daerah atau kandang lokasinya mungkin di belakang rumah. Tapi ya semua tergantung sih teman-teman, ini juga area persahan ya. Kenapa udah memutuskan warna putih ya? Ya ini satu-satu alasannya, ini membantu sekali pencahayaan di dalam kandang supaya waktu siang hari itu tidak terlalu pakai listrik, jadi bisa hemat biaya. Itu jangan lupa pakai terpal A12, semakin tebal semakin bagus karena ini bener-bener suasananya gelap loh teman-teman, ini gelap, lebih gelap tanpa kamera. Aslinya gelap. Nah untuk ini ya, ini pakai troli. Honor memintakan ini ditambahkan troli. Walau 40 meter, Honor meminta troli tambahan supaya nanti ABK mudah dalam mendistribusikan pakannya dari ujung pintu sampai ujung blower sana. Jadi ABK tidak terlalu capek, bisa fokus untuk perawatan yang lainnya. 10 kali 40 meter ini kemarin habis sekitar 20 juta untuk bikin trolinya begini, lantainya ini. Nah ini kemarin saya nggak ngitung troli ya, karena ini troli tambahan tidak masuk bangunan kita, sama genset semuanya begini. Ini nipelnya nggak pakai besi karena permintaan beliau, sama genset 37 kVA itu sekitar 370 juta habisnya untuk membangun kandang ini dari nol, sekitar 1,5 bulan. Terus ini mau check in, kemitraannya MAS. Habis ini sepertinya kita juga akan pindah tempat di daerah Pasuruan, sebab tadi ada salah satu owner menginginkan kandang ini, padahal kandangnya sudah baja IWF, sudah ada yang corpul, bahkan miliaran ya kandangnya, tapi kok tertarik dengan ini. Ada alasan. Kita sudah diminta mau bangunkan kandang dengan konstruksi seperti ini. Ya pastinya budgetnya di bawah 1M, karena kandang juga yang diminta tidak kecil, 10 kali 80, kalau enggak 10 kali 100 teman-teman. Luar biasa sekali gangun gitu. Ternaknya sudah banyak ya. Ini panel pakai basic kita ya, intermittent dan suhu, gitu aja. Dalamannya seperti biasa, ini ada alarm sebagai penanda nanti kalau ada mati lampu ya. Ada ini, ada enggak ternyata ini enggak pakai breaker, tapi pakai MCB yang besar, semua full scene. Nah, 3 pas dan ada inverter. Tandon di sini cukup. Nanti memberikan tempat memberikan minum juga mudah. Tirai ini pakai tirai buka tutup, jadi bisa disesuaikan kebutuhan anginnya pada waktu brooding sampai besar. Jadi bisa ditarik karena ada nih talinya masuk ke lantai satunya ini. Nah ada tali-tali, ada puli begini, ini memudahkan ABK menyeting kebutuhan dari angin untuk masa-masa ayam tertentu. Terus jahitnya bagaimana ya, pakai ini apa ya ini, pakai kabel tis itu aja, kita nggak pakai jahit-jahit itu, hanya pakai itu aja sudah bisa. Di bawah trolinya juga pakai begini konstruksinya teman-teman. Nah dari tiang utamanya itu cor ya, cornya ini 12x12 yang benar-benar kuat ya. Terus ada tiang penambah ya, antara cor ke cor itu ada tiang pembantu supaya kuat, itu pakai bambu, dan ininya juga pakai kayu tapi agak kecil karena kan sifatnya membantu. Kalau ini kan gelagarnya gelagar utama, jadi kayunya yang besar. 6x12 ini kan pembantu bambunya di kuat.
Lampu di kandang ini tidak pakai lampu LED, tapi pakai lampu dop bohlam, tapi yang warna putih inlet. Silakan teman-teman kalau mau tanya-tanya seputar kandang ayam, ingin bangun kandang, mungkin perawatan, caranya manajemen. Saya siapa tahu ada ilmu. Kalau susah, teman-teman ada kesusahan ya di dalam kandang itu bisa tanya-tanya. Jadi nggak cuman tanya beli alat dan sebagainya. Sekiranya ada kendala, mungkin saat waktu pengoperasionalan pakai alat ini bagaimana, atau saat tanya peralatan tuh kawinnya banyak sekali, jadi mau beli tapi takut pilih alat yang bagus bagaimana, yang pakai KW, yang ori bagaimana, silakan tanya. Seperti tempat pakan ini juga kualitasnya ori, ini bagus. Nah, ini nggak gampang pecah, harganya juga murah, 23.000 ya. Yang murah kan biasanya 20 ribuan ke bawah, belasan ribu ya, semua tergantung kemampuan beli. Kalau tempat pakan ini ya sukanya yang ori, saya tidak pernah menyediakan yang KW, jarang sekali yang KW kita sediakan. Nah kalau blower itu variasi, ada yang ori, ada yang grade. Kalau kita pasang ini ada yang grade. Yang ori harganya ya, kalau ori itu sekarang Innomotik ya teman-teman, bukan Siemens, karena Siemens sudah ganti nama menjadi Innomotik sebab nama Siemens itu sudah terlalu banyak KW-nya sampai 5, dan sebagai pengurangan pajak mahal karena pajak dari perusahaan Siemens itu akhirnya terciptalah KW. Kalau KW masih ada, tapi saya sarankan untuk grade aja, grade A itu kualitasnya sudah sangat bagus dan mantap, jadi pakailah itu. Tandon ada ini, ada sebelah kiri kandang dengan konstruksi pakai coran juga 12 cm. Ini pakai punyanya kandang. Jadi sekalian ini dibuatkan tandonnya untuk kapasitas sekitar 1000 liter. Itu juga dari tim Ragil. Itu teman-teman infonya dari Mojokerto, mudah-mudahan semangat. Untuk teman-teman Nusantara yang melihat video-videonya Conam, akan tergugah semangatnya dengan usaha kandang ayam. Silahkan contoh mana yang baik, seperti pemasangan seldek atau mungkin konstruksi kandangnya. Siapa tahu teman-teman bisa bangun kandang sendiri. Kalau nggak tahu silahkan tanya ya, mau dikerjakan sendiri ya monggo. Karena banyak kawan-kawan kita itu yang sudah sukses, walau nggak pakai jasa kita sama sekali, bahkan beli pun ada, sampai kurang lebih bangunnya 2 tahun tuh ada. Tapi tanya kita, kita terus ngajarin. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, makanya diusahakan kita itu selalu ingin berbagi ilmu apa yang kita miliki, supaya ilmu ini kelak nanti bisa tambah berkembang di tangan-tangan orang-orang yang tepat. Saya rasa gitu ya teman-teman, untuk infonya. Dimanapun berada tetap semangat, jangan mudah menyerah. Hidup itu perjuangan ya, makanya perjuangkan apa yang menjadi cita-cita teman-teman Nusantara untuk meraihnya. Oke, dari Mojokerto, areanya daerah Watu Kosek, di belakang gunung ini apa namanya saya kurang tahu, mungkin banyak yang tahu teman-teman saya ini. Conam Sensei undur diri, dan tidak lupa salamnya bagaimana, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.